جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' atau Al-Jawab Al-Kafi kata karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di pembahasan dosa-dosa yang pelakunya dilaknat. Kalau pada pertemuan lampau kita mengeksplor pembahasan tentang nikah tahlil, yaitu nikah konspirasi untuk melegalisir atau untuk hilah, yakni pengalihan atau tipu daya agar terjadi perceraian di kekeluargaan suami kedua untuk istri yang telah ditalak 3 sebelumnya oleh suami pertama. Ya, karena jika seorang istri telah ditalak 3 kali atau disebutkan ucapan talak 3 kali dalam satu majelis, menurut jumhur ulama itu sah sebagai talak 3. Yang setelahnya tidak ada pembolehan sama sekali untuk rujuk ataupun nikah kembali sebelum dinikahi oleh pria lain tanpa ada konspirasi dan niatan untuk menceraikannya. Maka itu yang telah kita bahas pada pertemuan lampau. Kali ini kita lanjutkan sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu perkataan beliau wala'ana as-sariq, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat as-sariq, yaitu melaknat pencuri. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri, dan kita akan membahas insyaallah tentang masalah pencurian, ya. Peringatan jangan sampai terjadi as-sariqah, pencurian. Tentu kita belajar untuk mengamalkan apa ilmu kita. Maka di sini kita akan membahas as-sariqah, pencurian yang mana itu pencurian ada syariat tersendiri terhadapnya. Beda antara pencurian dengan ghasab, ya, atau nahb. As-sariqah, pencurian dikatakan oleh para ulama la takunu illa min hirzin,
Ya, pencurian itu tidak terjadi sebutan pencurian kecuali perbuatan tersebut dilakukan terhadap sesuatu yang telah dijaga, min hirzin atau min hirzi mithlih, yaitu dijaga di penyimpanan. Adapun kalau misalnya benda yang diambil tersebut tidak dicuri, tidak diambil dari penyimpanannya, melainkan memang tampak, maka ini bukan sariqah namanya. Lebih dekat ke ghasab atau nahab. Ghasab yaitu mengambil secara paksa, seperti nahab juga, menjamret dan semisal itu bukan mencuri. Namun kalau seseorang diam-diam di bis misalnya, dia membuka sleting tas orang di sampingnya dan mengambil barang dalamnya, maka ini pencurian. Tapi kalau dia mengambil paksa tas tersebut langsung di hadapan orangnya, maka ini bukan pencurian, melainkan perampokan. Ya. Hukum pencurian kalau misalnya sudah mencapai nisab yang melazimkan adanya potong tangan, maka hukum had berlaku padanya. Dan dikatakan bahwasanya nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan oleh penguasa yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar emas atau barang yang sebanding dengan harga 3 dirham tersebut. Tinggal sekarang 3 dirham itu 3 dirham murni yaitu perak, itu kira-kira berapa nilainya sekarang? Itu relatif tergantung dengan zaman atau seharga dengan itu. Adapun barang yang tidak sampai segitu, maka pada asalnya tidak dipotong tangan untuk pencurinya. Ya, misalnya kalau dia mencuri mencuri parfum misalnya yang harganya hanya 50.000, maka ini tidak sampai dipotong tangan karena tidak sampai 1/4 dinar. Ya, tinggal dicari aja atau 3 dirham itu berapa rupiah kira-kira, ya. Tapi bukan dirham Kuwait atau apa, tapi dirham asli, ya. Maka syariat tentang masalah pencurian ini atau hukuman terhadap pencuri ini itu ada, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW disebutkan di dalamnya tentang masalah haramnya pencurian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. As-sariq was-sariqah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai jaza, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, nakalan min Allah, yaitu sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga hadis Nabi SAW, beliau SAW bersabda, ala innamahunna arba', yaitu larangan itu ada 4. Alla tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu pun. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan hak. Wala taznu, janganlah kalian berzina. Wala tasriqu, janganlah kalian mencuri. Juga dalam hadis dari hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkhutbah dan menyampaikan, amma ba'd fa innama ahlakan nas qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu. Amma ba'd, sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian ketika di antara orang-orang syarif, orang-orang terpandang mencuri, mereka dibiarkan, tidak dikenakan hukuman. Syarif, ya, syarif di sini orang-orang yang terpandang.
baik yang memiliki jabatan pemerintahan atau memiliki popularitas atau memiliki pandangan dari segi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya, kalau mencuri itu tarukuh. Mereka tidak mengkasuskan, tidak menghukumi, ya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Namun ketika orang-orang dhaif, lemah, tidak memiliki popularitas, tidak memiliki kekayaan, bukan pejabat sipil, orang biasa, maka aqamu 'alaihi al-hadd, maka mereka mewajibkan mengenakan hukuman had, yaitu kena hukuman had. Ya. Di sini ada pelajaran yang penting, ya. Ketika orang syarif mencuri, mereka biarkan, tidak mereka hukum. Ketika orang lemah, mereka laksanakan perintah Allah, mereka laksanakan syariat Allah ketika orang lemah yang mencuri. Padahal di sini mereka menjalani syariat Allah di satu sisi loh. Mereka menjalani syariat Allah di satu sisi, yakni menghukum orang lemah yang mencuri dengan hukuman had, yang mana itu hukum syar'i. Ya. Namun yang Rasulullah SAW khabarkan kebinasaannya adalah, sebabnya adalah karena ketika orang dari kalangan syarif itu yang melakukannya, mereka tinggalkan syariat Allah ini. Ya. Ini untuk yang masih menjalani syariat Allah di satu pihak saja. Bagaimana dengan yang tidak menjalani syariat Allah di seluruh pihak? Ya. Ya. Tidak menjalani syariat Allah untuk seluruh pihak, tidak menjalani syariat Allah. Maka ini lebih terancam untuk dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlakan nasu. Ya. Ahlakan nas, afwan. Hal yang menyebabkan kebinasaan orang-orang ya ini. Sikap tidak adil. Dan kalau misalnya pejabat yang melakukan kejahatan, maka di backup, dilindungi, dan dibiarkan media menggulirkan pengalihan-pengalihan yang mana kesalahan pejabat ini adalah kesalahan A, namun oleh media digoreng menjadi kesalahan B supaya kesalahan A tidak ketahuan. Padahal itulah inti kesalahannya. Ya. Dan juga ditambah lagi kesalahan C dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada ujung-ujungnya nggak dihukum. Pada ujungnya nggak dihukum. Maka ini seperti ini yang akan membinasakan annas, orang-orang. Jadi yang binasa itu bukan pelaku pencurian, bukan hanya pelaku saja, melainkan orang banyak nanti yang akan binasa. Ya. Karena apa? Karena efek dari pemberian hukum terhadap rakyat kecil dan pembiaran, ya, jadi pemberian hukum terhadap rakyat kecil dan pembiaran hukuman terhadap pejabat atau orang besar itu akan melestarikan kezaliman, membuat kezaliman itu sesuatu yang menjadi tradisi, dan membuat orang-orang ini merasa aman dengan kekuasaan mereka, dengan uang mereka, merasa aman di satu sisi yaitu dari hukuman pengadilan, tetapi wallahi tidak akan Allah menjamin rasa aman itu berbuah keamanan yang sejati. Wallahi tidak. Tidak. Seseorang ketika tidak dihukum padahal berhak dihukum secara keduniaan, maka dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan caranya Allah, dan itu wallahi lebih berat. Hukuman yang langsung dari Allah, bukan dari hakim, wallahi itu lebih berat. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati dengan lolosnya kita dari jerat hukum
perdata atau perdana di dunia ini. Karena hukuman dari Allah itu udah enggak mengenal nama istilah perdata pidana lagi. Tapi hukuman dari Rabbil Alamin tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Maka berbahaya jemaah sekalian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangannya, itu demi Allah. Law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Nabi Muhammad SAW mencuri, aku akan memotong tangannya. Subhanallah. Keadilan. Tidak ada nepotisme, jemaah. Enggak ada kementang-mentangan karena kerabat atau sesama pejabat atau sesama tokoh, tidak ada. Kalau memang ini bersalah, maka dilakukan hukuman. Tetapi hukumannya memang syar'i. Ya. Dan Fatimah tidak mencuri. Ini hanya sebagai permisalan. Seandainya Fatimah radhiyallahu anha mencuri, ya laqata'tu yadaha, aku akan memotong tangannya. Lihat, tidak ada nepotisme di sini. Dan Nabi mengucapkan ini dengan adanya kalimat sumpah, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada padanya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Fatimah binti Muhammad, Rasulullah mengatakan Fatimah binti Muhammad, bukan Fatimah anakku, tapi Fatimah binti Muhammad, untuk menunjukkan sisi formalitas yang lebih tinggi, bahwasanya Fatimah anaknya Nabi, gitu loh. Ini sebagai sindiran yang keras untuk para mutaghalin dan orang-orang yang ghulu terhadap yang diklaim sebagai keturunan dari zuriat Nabi. Ya, yang mereka banyak berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana banyak dari mereka berdakwah hanya untuk popularitas atau untuk dikenal sebagai keturunan dari keluarga Nabi. Itu pun kalau benar. Itu pun kalau benar. Yang mana status kebenarannya keturunan dari zuriat Nabi masih disangsikan. Seberapa validasinya? Validnya seberapa? Kalau cuman bicara saya keturunan Nabi pun, anak keturunan Nabi Idris, anak keturunan Nabi Nuh, anak keturunan Nabi Adam, antum pun juga keturunan Nabi Adam, semua dari kita keturunan Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan bahwasanya yang paling mulia dari kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling besar keturunan. Betul, keturunan itu berpengaruh insyaallah, tetapi seburuk-buruk atau sebaik-baik keturunan apapun, kalau dia tidak mewariskan kebaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap tidak ada nilainya keturunan itu. Batal kholas, tidak ada nilainya. Itu hanya sebatas keduniaan semata. Ya. Kalau misalnya bapaknya ustadz, kiai besar, dan anaknya kemudian dipanggil Gus karena bapaknya kiai, kalau anaknya begajulan, ya walaupun digus-guskan tetap aja nggak bagus. Jadi ibrahnya itu bukan di family tree, tapi ibrahnya inna akramakum indallahi atqakum. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Tetap akan divonis, gitu loh. Ya, walaupun keturunan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Sahabat, termasuk golongan sahabat yang memiliki privilege tersendiri. Wallahi jemaah sekalian, seandainya negara manapun, dari semua pejabatnya, dari semua orang elitnya memiliki kekayaan yang besar, memiliki sum'ah, yaitu kewibawaan yang tinggi, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang sahabat Nabi yang mungkin dia dihukum seperti sahabat Nabi yang dipanggil sebagai himar karena beberapa kali minum khamr, akhirnya dihukum cambuk. Dihukum. Ini jauh lebih tinggi kastanya dalam Islam, kasta dalam artian manzilah di sisi Allah dalam Islam, dibanding pejabat manapun yang memiliki kemewahan
dan kewibawaan. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar segunung Uhud, emas semua itu kalian infakkan, itu nilai dan pahalanya ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak sampai 1 mud infaknya para sahabat, walaupun setengah mudnya gak nyampe. Artinya pahala mereka besar dalam beramal, manzilah mereka tinggi. Namun dengan manzilah tinggi itu, seandainya ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran yang berhak untuk dihukum, maka dihukum. Ya. Nah, sekarang as-sariqah, pencurian itu luar biasa, banyak terjadi. Oleh karena itu kalau kita lihat, saya nggak tahu apakah ini disebut komplek atau enggak di rumah ini. Dari gang ini, dari ujung sampai ujung, antum akan lihat hampir atau mungkin semua orang, anda belum cek juga, memiliki pagar rumah, memiliki pagar untuk rumahnya, ada pagar. Kenapa kita butuh berhias? Karena kita merasa kurang ganteng atau kurang cantik. Karena orang yang sudah merasa cantik atau ganteng sebenarnya nggak butuh berhias, karena dia sudah cukup. Kenapa kita butuh pagar? Karena kita merasa kurang aman. Oke, butuh pagar. Salah atau tidak? Ya nggak salah. Namanya mengamankan harta itu hifdzul mal, termasuk maqasid syariah, termasuk maksud adanya syariat menjaga harta. Nggak salah. Jangan dikatakan, wah Rasulullah itu rumahnya nggak ada pagar tuh, berarti kita nggak salafi, nggak sesuai sunnah. Rasulullah aja nggak punya pagar rumahnya, ya. Masa kita punya pagar? Tawakal dong sama Allah. Ya justru punya pagar itu bentuk tawakal. Karena tawakal itu diantara syaratnya adalah, diantara rukunnya adalah ikhtiar, usaha. Usaha. Ada pagar. Tapi kenapa di zaman sekarang, terutama perumahan-perumahan, rata-rata rumahnya berpagar, selalu bahkan. Karena insecure, merasa tidak aman kalau nggak dia pagarin. Dari apa? Dari pencurian, gitu. Dari pencurian, makanya dipagarin. Ya, atau perampokan atau semisalnya. Ini menunjukkan zaman ini secara mungkin tidak kita sadari, itu pencurian itu sudah marak. Dan perampasan, pengambilan hak orang lain itu sudah marak di zaman sekarang. Makanya rumah-rumah berpagar. Tidak seperti di zaman Nabi SAW, atau tidak seperti di kampung-kampung. Kalau kita lihat kampung-kampung, gubuk-gubuk atau rumah-rumah orang nggak berpagar, karena saking minimnya pencurian di situ. Maka semakin banyak pencurian, semakin orang itu preventif menjaga kemudian dengan pagar-pagar itu. Nah, di zaman Nabi pencurian sedikit. Namun ketika dihukum, kelihatan siapa aja orang yang dihukum. Di zaman sekarang pencurian banyak, yang dihukum yang makin sedikit, subhanallah. Makanya marah. Makanya marah pencurian itu. Ya. Kalau malam-malam terutama. Ya, kadang kita ngelihat sebelum subuh pemulung ya, yang pakai karung terus dia pakai tongkat ajaibnya itu, yang ujungnya ada tajam. Ya, nggak ada yang meriksa. Coba Pak, buka karungnya isinya apa? Loh, biasa, siapa tahu isinya barang berharga itu. Pakaian orang, sendal orang, bayi orang mungkin taruh situ atau apa gitu. Buka, oh barang mewah, bisa jadi. Ya, makanya pemulung dilarang masuk ke komplek rata-rata gitu. Masuk perumahan jangan. Pemulung jangan masuk ke perumahan, bukan karena meremehkan orang, bukan, tetapi ya karena notorius gitu, karena dikhawatirkan ini ngambil-ngambil nih
barang-barang orang. Pohon hias atau taman hias, bonsai diambil, kan lumayan itu. Bisa aja, namanya di dalam karung, kita nggak tahu. Ntar kemudian ke markasnya dibuka semua harta warisan pencurian itu. Ya subhanallah. Di malam hari. Ya. Dan ini jamak terjadi. Hilang pas pagi harinya, hilang sendal. Mana nih? Tanaman hilang loh. Kok hilang? Burungnya juga hilang, dari sangkarnya ada, burungnya nggak ada. Ya. Jadi pasti ada yang buka ini, nggak mungkin burungnya membukanya sendiri. Terus hal-hal lain itu bisa terjadi. Ya. Di zaman sekarang. Namun yang dihukum sedikit. Dan sekali dihukum ketahuan oleh masyarakat, dikeprukin sampai mati, dipukulin sampai mati. Lihat. Chaos, kekacauan jemaah. Sehingga loh ini gimana? Sampai di Bekasi ini kan dulu pernah berapa tahun lalu orang tertuduh mencuri ampli masjid sampai dibakar di jalanan orang itu. Padahal baru dalam kondisi tertuduh gitu loh. Entah itu benar atau enggak, tapi habis itu dikeroyok massa dan ada yang memprovokasinya untuk dibakar. Dengan alasan apa? Mencuri ampli masjid. Ya. Kemudian bensin pada bensin, ya. Atau minyak tanah gitu, disiami ya, dibakar di pinggir jalan. Mungkin 6 tahun lalu, 2018 atau 2017. Dan boleh jadi orang yang memprovokasi untuk membakar pencuri, misalnya kita katakan pencuri ampli masjid ini, boleh jadi orang yang memprovokasinya dan orang yang bakarnya boleh jadi bukan orang masjid. Sholat di masjid pun enggak. Tapi untuk menghukum orang yang seperti ini paling nomor pertama, subhanallah. Ya, keadilan mana keadilan itu? Ya. Hukum rimba yang terjadi karena di masyarakat, ya memang hukuman sosial, tapi ini udah sampai jinayah, sampai tindak pidana dengan melakukan pemukulan yang mana itu tidak berhak untuk dilakukan oleh masyarakat. Maka Islam nyatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Potong tangan pencuri. Tapi yang potong siapa? Apakah masyarakat? Ormas? Paguyuban RT RW? DKM masjid? Enggak. Siapa? Waliul amri. Maksud waliul amri ini ya hakim, maksudnya hakim yang vonis, enggak boleh kita. Kalau misalnya Ustadz kampung atau ustadz besar sekalipun, dia bilang, oh dipotong ini tangannya, jangan dilakukan, kecuali kalau memang ustadz tersebut memang punya hak dari segi kenegaraan, punya hak untuk memvonis atau hakim, maka baru potong tangan. Ya. Kalau ternyata hakim memvonis tidak dipotong tangan, itu urusan hakim dengan Allah nanti. Kenapa kok nggak dipotong tangan? Apa alasannya? Gitu. Dan setelah itu nggak boleh dia potong tangannya. Ya. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan innama ahlakan nas qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel adalah jika yang melakukan pencurian adalah orang yang terkenal, orang yang syarif, yang mulia, pejabat yang dikenal Masya Allah, maka itu tarakuhu, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan apanya? Mereka tinggalkan hukuman terhadap orang syarif itu. Yaitu hakimnya tidak memvonis atau tidak menerima file kasus pencurian ini. Enggak. Ya, tarakuhu, dibiarkan gitu aja, kan. Ya. Namun apakah ketika dibiarkan oleh penguasa, kezaliman ini dibiarkan, apakah kemudian rakyat akhirnya memprovokasi diri mereka sendiri untuk memotong tangannya? Enggak boleh. Bukan haknya kita untuk melakukan eksekusi. Ya. Dukun yang berupa sahir, penyihir misalnya, penyihir. Yang dalam suatu hadis, haddus sahir darbatun bisayf. Hukum had untuk penyihir, dukun penyihir
Ingat, dukun penyihir ya, bukan peramal. Itu dorbatun bisayf. Satu pukulan dengan pedang, dipukul pakai pedang. Maksudnya dari situ dibunuh. Dukun penyihir, dukun santet dan sebagainya itu dibunuh Pak harusnya. Tapi ketika antum ketemu dukun santet dan antum tahu dia dukun santet, bahkan dia nyantet antum dan dia bilang ke antum, "Afwan ya Pak, saya nyantet sampean sebenarnya." Gimana gitu. Ini buktinya, ini wiritannya, ini prakteknya, ini saya santet sampean Pak. Antum tahu itu. Apakah kemudian antum bawa pedang, antum tebas lehernya? Ya enggak. Kenapa? Karena antum bukan waliul amri. Angkat perkara ini ke pengadilan supaya bisa tervonis dia sebagai tukang sihir. Namun di negeri ini undang-undang tentang praktek sihir dan perdukunan ada, cuman ketegasannya kurang karena memang susah memvalidasi perdukunan itu, susah ya. Ya, susah karena di antara orang paling munafik yang pernah kita temui itu dukun, Pak. Ya, nggak bakal dia mau ngakuin itu. Ya. Dan susah untuk dicari buktinya di pengadilan. Ya. Jadi kalau misalnya memang orang ini tidak divonis, ya udah khalas. Biar urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'a yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'a yaduhu." Allah Ta'ala melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong. Begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong. Loh, kok bisa? Bukannya telur itu berapa sih Pak? Sekilo aja 20 berapa ya? Ibu-ibu berapa telur Bu? Sekilo Bu sekarang Bu? 29. Fluktuatif ya, kadang 29, 30, tergantung moodnya harganya ya. Ya. Belum omega, telur yang omega ya. Itu tinggi lagi, lebih tinggi sedikit harganya. Taib. Allah Ta'ala melaknat as-sariq, pencuri, yasriqul baydah. Yasriqul baydata. Al-baydata menunjukkan ini sebutir telur gitu loh. Huruf tak marbutah di sini dia menunjukkan satu gitu loh. Gimana Allah Ta'ala melaknat seorang yang mencuri satu butir telur sehingga tangannya dipotong? Loh, bukannya tadi minimal 3 dirham nilai dari barang yang dicuri baru dipotong tangannya? Ini kan sebutir telur. Kemudian mencuri seutas tali sehingga dipotong tangannya. Pahami baik-baik permisalan yang Rasulullah SAW sebutkan di sini, barang-barang ini. Mencuri telur itu tentu pada asalnya tidak sama dibandingkan mencuri handphone misalnya. Handphone harga 3 juta dicuri. Telur 1 butir yang kalau 1 kilo ada berapa butir itu, berarti mungkin 1 butir cuman harganya gope misalnya, atau enggak gope juga sih. 2.000 kalau gope itu telur puyuh ya. 2.000 misalnya. Ya, 2.000. Ini handphone 4 juta. Ini 2.000. Kok bisa? Kalau handphone ya oke, setuju, kita potong tangan mungkin ya. Tapi kalau misalnya telur 2.000, satuannya 2.000 lah anggap gitu. Kemudian diceplok pun harganya paling nggak sampai berapa gitu kan. Paling 4.000, 5.000 kalau di warteg paling seberapa. Kok bisa dicuri? Kok bisa potong tangannya?
Rasulullah misalkan telur sama tali yang harganya nggak seberapa. Tapi maksudnya Rasulullah begini, seorang itu bisa kena laknat ketika dia dipotong tangannya gara-gara mencuri telur. Kenapa? Karena dia membiasakan diri mencuri itu. Gitu, itu maksudnya. Loh, lebih lanjut lagi maksudnya adalah orang ini memang mencuri hal yang kecil. Namun karena mencuri hal yang kecil inilah dia akhirnya meremehkan perkara ini. Sehingga menjadi kebiasaan. Nah, karena kebiasaan ketika dikalkulasikan mencapai nisab 3 dirham lebih. Ya, misal fulan setiap hari ke warung kelontong tetangganya. Selalu satu. Kalau 365 hari, setiap hari datang terus, itu 365 telur itu. Apakah dirasa? Kira-kira pedagang ngeh nggak? Enggak ngeh Pak, namanya cuma ngambil satu sehari. Kan telur satu bak kayak gini kan banyak Pak, 100 lebih. Masa setiap konsumen datang dihitung satu-satu berapa sisanya? Nggak mungkin. Nggak kerasa satu, lumayan lah buat makan. Itu di warung A. Di warung Pak B, satu juga dia ngambil. Beli coklatos, bonusnya telur satu. Coklatos satu, harga berapa saya lupa ya. Beli coklatos sambil plek masuk. Enggak itu pedagang, enggak ngitung loh, cuma satu doang. Kalau ngambilnya sebakul baru iya kengeh, tapi ini satu doang. Tapi tiap hari, ini baru pencurian berkualitas ini, istiqomah tiap hari. Dari hari awal lebaran sampai lebaran tahun depan. Satu buat ceplok di rumah. Itu 3 warung kelontong dia ambil tuh. Tanpa disadari pemiliknya. Orang itu telur kan kecil. Dia selalu pakai pakaian yang lengannya panjang. Jadi nggak kelihatan plek. Nah, ini bukan karena saya pengalaman saya ngomong kayak gini, tapi karena apa? Bisa aja ada orang kayak gitu. Lihai sek ambil. Yang kemudian misalnya terbukti di CCTV bahwasanya setiap hari dia ngambil. Dilihat, oh setiap hari ini pantesan kata tukang warung kelontongnya. Ini orang tetangga yang paling rajin ke toko saya dia dan istiqomah beli coklat setiap hari. Ternyata bonusnya banyak gitu kan. 365 telur. Satu telur 2000. 2000 kali 365, 730.000. Dan itu satu warung. Warung kelontong B 730.000 juga, berarti 1.460.000. Dan itu ketahuan semua misalnya. Ada buktinya semua, filenya ada semua misalnya. Ini maksudnya ini. Terlaknatlah pencuri yang seperti ini. Ada orang nyuri, sekali nyuri ya langsung besar karena mungkin butuh banget. Ada kayak gitu. Itu malah lebih, bukan, itu tetap kena hukuman, tetapi lebih mending itu sebenarnya. Enggak bagus juga sih omongan ini. Lebih mending maksudnya bukan berarti oke ya, baik bukan, tetapi kejahatan yang terus menerus walaupun kecil itu lebih buruk daripada kejahatan sekalinya besar dan itu pun karena kepepet. Ya, misal ada orang kepepet apa Pak? Biasanya mencuri apa? Supaya cari duit, dia cari duit. Kotak masjid, kotak infak misalnya. Tapi subhanallah nih orang. Dia orang masjid. Karena saking mungkin cuman hidupnya ke masjid doang, jadi dia nggak tahu nyuri apa. Yang tahu yang tempat duit itu cuman kotak masjid. Ada dia ambil kotak masjid saking polosnya, dia bawa gitu aja. Ini memang berbahaya. Dan isi kotak masjid tersebut banyak kotak-kotak infak ya, banyak duitnya, mungkin ratusan ribu atau apa, 1 juta lebih misalnya. Dia bawa ke gap, ketahuan, ada CCTV, ya, udah kelihatan, terekam aja loh. Ini kan jemaah kita gini, dia ambil,
ya, kemudian dihakimi atau diinterogasi oleh DKM dan juga warga. Tapi ini sekali ini aja dia kadang butuh SPP anak misalnya. Saya nggak tahu, saya mau minjem sama orang udah melecehkan saya, udah banyak utang, saya kepepet. Maka ini mungkin ini lebih mending dibandingkan yang nyolong telur tadi. Karena nyolong telur, satu telur satu hari, ini mental namanya, udah mental, tabiat. Ya. Kenapa tuh beli pijit? Kenapa? Bukan karena ini pelakunya, bukan. Ya. Jadi keburukan atau maksiat yang harian itu membentuk seseorang, sehingga yang tadinya mungkin tidak terlanat menjadi terlanat karena setiap hari dia nggak tobat-tobat, terus kayak gitu daily life-nya. Maka Rasulullah contohkan dengan hal yang kecil aja, yaitu telur satu seseorang curi itu tidak ada hukuman had, paling hukuman sosial atau ta'zir atau surganti. Tapi kalau itu tiap hari dilakukan, berakibat apa? Bisa dihukum had gara-gara itu. Dipotong tangannya kalau sampai mencapai nisab. Begitu. Tali begitu juga dengan tali. Ya. Tapi ya bagus sekali permisalan telur ini karena apa? Karena ya kita sehari-hari makan telur gitu loh. Ya sehari-hari makan telur. Tapi begitu juga misal Anda melihat tukang buah, Pak. Bukan tukang buahnya salah. Memang ini bukan masuk ke dalam sariqah yang hukuman had, tetapi ini mental sebagian dari kita coba. Dalam fikih jual beli dilarang, kita nih sebagai konsumen pembeli dilarang mencicipi makanan atau buah kecuali kalau kita memang ada niatan untuk membeli. Kecuali kalau kita memang ada niatan untuk membeli. Walaupun nanti nggak jadi beli, tapi yang penting ada maksud untuk membeli. Terus kita cicipi buah, dan yang kita cicipi buah yang memang kita potensi mau membelinya. Bukan untuk tasbih, bukan untuk mengenyangkan perut kita, bukan. Jadi nggak boleh seseorang datang ke toko buah. Oh, gue lapar nih. Toko buah. Cicipin atu-atu. Semua yang bagian boleh Pak ya? Oh ya, silakan. Ya. Terus ngelilingin itu, semua buah dikelilingin. Sawo. Pak nih sawo bisa nggak Pak dibuka Pak? Pengen nyoba Pak? Nangka semua, semangka. Boleh nggak Pak semangka nih saya coba setengah Pak? Semangka Pak. Jadi nggak boleh seseorang mencoba-coba di toko makanan atau toko buah dengan maksud tasbih, yaitu untuk mengenyangkan perutnya. Ini namanya numpang makan. Memang ini bukan mencuri, tapi ini tetap disebut mencicipi atau merasakan sesuatu yang bukan hak dia. Beda halnya kalau antum memang ke toko buah pengen beli gitu loh. Silakan antum cicipi, namun yang antum cicipi adalah buah yang apa? Yang potensi antum akan beli. Ya. Adapun untuk misalnya antum mau belinya apa? Mau belinya apel. Tapi, ada cempedak tuh. Boleh coba nggak Pak? Boleh. Ya udah coba. Ya itu namanya minta. Walaupun ya halal buat dia habis itu, cuman minta seperti ini nggak baik. Ya. Walaupun halal insyaallah. Tapi kalau misalnya datang ke toko buah cuman buat numpang makan doang dan numpang ngabisin sampel, nah ini yang nyebelin. Ini nggak boleh dan bisa haram buat dia. Itu dikatakan oleh para ulama. Ya begitu juga dengan parfum, toko parfum. Ya, datang ke toko parfum karena bau. Wah bau nih. Naudzubillah min dzalik ya. Datang ke toko parfum, minta sampel. Beli enggak? Cuma nanya doang, belaga nanya gitu. Penjualnya berharap nih beli gitu. Nanya, parfum ini ada enggak? Yang bau ini ada enggak? Nanya terus kayak gimana sih, coba aja. Belaga coba. Boleh ya, coba ya tester ya. Tester banyak sekali tester, satset. Pada penjualnya ngelongo, ini orang kayaknya udah
nggak beres nih kayaknya maksudnya nih, niatannya udah ketahuan nih, dia pengen mana pas datang bau lagi. Ini pasti emang udah tahu nih, saya udah tahu, udah hafal orang kayak gini mah. Lama-lama, waduh uang ketinggalan bro gitu, uang ketinggalan, subhanallah. Kata penjualnya, kan bisa pakai QRIS bang. Ya. Waduh, saya nggak punya banking, nah, ada aja alasannya. Akhirnya pergi. Apakah yang seperti halal? Nggak boleh, haram. Walaupun pada asalnya penjual parfum rata-rata itu akan memberi gitu, maksudnya ngasih sampel iya, tetapi secara fikih hal ini nggak boleh dilakukan. Emang ini bukan pencurian, tapi ini mental. Saya sampai di daerah dekat ujung aspal. Pernah ada, dan mungkin mudah-mudahan ini sebagai dakwah juga untuk orang-orang Nasrani. Ya. Kan banyak yang jual buah itu kan orang Batak ya. Orang Medan atau orang Sumatera Utara, tapi Nasrani gitu loh. Nah, suatu ketika ada ibu-ibu pakai jilbab, tapi insya Allah bukan ibu-ibu yang di balik tirai itu, insya Allah ibu-ibu lainnya ya Bu ya. Nah ini baju pakai jilbab, suaminya nunggu di depan, bukan toko yang punya pintu apa-apa, enggak. Biasa kan toko buah itu kan ya buah gitu aja, nggak ada penghalang, nggak ada pintu. Ya ini hal kecil, memang banyak di masyarakat kita ini hal kecil sebenarnya, tapi kita nggak tahu di sisi Allah. Suaminya nunggu di depan, ini nggak ada salah. Saya menunggu sama ada anaknya juga di depan motornya itu, anak kecil gitu. Nah ibunya ini lagi belanja gitu, beneran belanja bagus. Ada di motor sama kayak bapak itu juga. Nungguin istri lagi belanja juga di situ. Anak liatin orang-orang situ. Nah, setelah ada ibu-ibu gemuk ini itu selesai belanja, udah selesai bayar, terus dia ngambil, dia sambil jalan mau keluar, kebetulan di dekat kepalanya dia melewati apa? Ada sebongkah anggur, serenceng anggur banyak itu. Ambil tek, oh dia bawa anak. Dia lagi sambil gendong anak. Dia ambil anggur terus dikasihin ke anaknya. Paham gak dia? Jadi ada serenceng anggur gitu ya yang dijual, dia pick satu plek. Nih, gitu. Enak banget tuh perempuan gitu kan. Bisa dipahami Pak kondisi. Ini biasa bagi orang kita loh. Padahal ini haram, enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Emang punya wakafnya. Kok tiba-tiba ngambil dipetik satu gitu aja terus dikasih ke anaknya nih. Itu kan membangun mental anak. Oh nggak apa-apa ternyata ngambil di toko buah. Ntar kalau udah gede tuh anak bakal ngambil toko buah, ya namanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya ngelihat emaknya dulu, wah ternyata boleh kayak gini ya ngambil anggur. Besok ngambil melon tuh anak, gitu kan? Bukan anggur lagi, lebih besar lagi dari anggur. Karena dia nggak biasa. Lihat, ini hal yang biasa loh. Nabi mencontohkan tadi. Sesuatu yang namanya telur saja, yang aslinya kalau seseorang mencurinya, itu tidak akan kena hukum had, nggak bakal potong tangan, tapi bisa kena laknat, bisa kena potong tangan karena apa? Biasa. Anggur kan lumayan mahal Pak, Bu, ya. Kalau satu renceng, ya, kemudian nanti kalau pembelinya serenceng tersebut melihat loh, ini kok ada yang terpik ini, ada yang kepotek ini berapa biji lah. Itu kan sebenarnya nggak baik gitu loh. Jadi ya, wah ini gimana jual kok gitu kan? Ya, apalagi kalau udah biasa kayak gitu. Sebagian seperti itu, orang mentalnya sebagian seperti itu. Ke toko apa, kayak udah bayar, kayak ada yang kurang kalau belum ngambil gitu loh. Ambil, ya, apa satu gitu, apa coklatos ambil satu. Ini kan pencurian sebenarnya ini. Kecuali kalau dia minta mungkin, bang, ini kan saya udah beli nih 100.000 nih, boleh nggak saya ambil dua butir aja lah, dua butir pepaya. Oh pepaya, bu gede pepaya, yang 2 butir anggur, boleh Pak, boleh. Itu setelah kejadian itu, ibu itu langsung pergi tanpa ada rasa salah, atau mungkin hal itu biasa bagi dia. Sama saya pergi, kemudian Anda masuk.
Ana hampiri kemudian ana mau bayar belanjaan istri ana dan ana bilang ke pedagangnya, "Pak, tadi ingat gak Pak yang tadi pakai jilbab, badan besar ibu-ibu?" "Ya, kenapa?" "Ini saya bayarin buat dia." "Loh, kenapa Pak?" "Tadi dia ngambil 1 butir anggur tanpa izin sampean. Ini saya bayarin lah berapa kira-kira harganya." "Oh enggak apa-apa." Gitu. "Enggak apa-apa." Ya tentu ana enggak langsung, "Oh enggak apa-apa Pak, kok gitu saya boleh juga dong ngambil." Enggak gitu juga. "Oh ya enggak, saya takutnya itu nanti akhiratnya susah tuh orang gara-gara ngambil punya sampean gitu." Ini orang seperti orang Nasrani dari kita gimana ya? Kadang kita sama orang Nasrani itu kelihatan, orang Nasrani itu kelihatan walaupun nggak pakai salib tapi kelihatan. Nggak tahu kenapa, gimana? Nggak tahu, nggak bisa ditafsirin gimana cara melihatnya. Tahu aja orang Nasrani bukan orang Muslim. Beda orang Muslim. Atau minimal nggak kelihatan air wudhu lah di mukanya, itu nggak pernah wudhu gitu kelihatan. Tapi ini sebagai dakwah gitu loh. Artinya memang sebagian dari kita orang Muslim banyak oknum yang melakukan pencurian atau sebagainya. Tapi seenggaknya kita ini mengklirkan itu untuk menyatakan bahwa itu bukan cerminan Islam loh gitu. Ada loh orang Islam yang kita cerminkan lebih afdol, lebih baik dan menutupi yang menjadi lubang itu gitu loh. Sampai ada bilang itu takutnya nanti akhirat dia itu susah nanti gara-gara memetik sesuatu yang bukan haknya gitu. Makanya saya mau bayar. Enggak apa-apa, diredoin kok. Ya udah, alhamdulillah. Ya udah kalau gitu alhamdulillah. Ya. Itu pelajaran aja cuma hal yang kecil. Ya mungkin bagi banyak orang itu enggak seberapa. Enggak sampai potong tangan kok. Tapi kalau setiap hari ya seperti ini nasibnya seperti orang yang kalau setiap hari nasibnya seperti orang yang ketika dia menyangka diri nggak bakal dihukum, namun ternyata di sisi Allah dia mendapatkan laknat karena setiap hari dia lakukan. Maka hati-hati ya jemaah sekalian rahimakumullah untuk masalah seperti ini, karena meremehkan dosa itu adalah dosa besar itu sendiri. Meremehkan dosa walaupun aslinya dosa kecil, meremehkan dosa kecil itu adalah dosa besar tersendiri. Dan di antara bentuk meremehkan dosa kecil adalah dengan melakukannya setiap hari tanpa ada rasa bersalah. Maka itu bisa menjadi dosa besar yang tanpa disadari mendapatkan laknat, dan ini malah lebih berbahaya dibandingkan kadang dosa besar yang jelas-jelas dosa besar. Karena orang ketika melakukan dosa besar, dia sadar, dia tahu ini dosa besar dan dia nyesel. Tapi orang kalau melakukan dosa kecil yang mana itu terus dilakukan dan nggak ada merasa bersalah, nggak ada kekhawatiran, ini malah lebih berbahaya ini. Ya. Coba kalau anak tahu ular berbisa, ya, kobra misalnya, wah itu dia jelas, makanya orang preventif ada kobra, wah jangan dekat-dekat. Tapi kadang ada ular tertentu yang dia nggak tahu berbisa, dipegang aja gitu. Dia tahu ular weling atau ulang, dia pegang, digigit, biasa, gigitnya cuma 2 butir doang gini, darahnya, ternyata taringnya di tempat venomnya, racun bisanya, biasa. Tuh, saya nggak ada rasa apa-apa, memang nggak sakit. Gigitan ular weling itu nggak begitu sakit Pak, cuman sekecil doang, nggak sakit. Dan nggak langsung sakit apa demam, enggak. Nunggu setengah jam, ntar lama-lama tidur, ngantuk ya. Enggak sakit Pak, ngantuk. Udah tidur. Bangun, malaikat munkar nakir, man rabbuka. Iya itu efek. Kalau antum nggak percaya, antum boleh coba. Di sawah-sawah banyak itu ular belang atau ular uling. Bisanya itu 5 kali lipat lebih berbahaya daripada kobra. Itu. Tapi efeknya itu enggak sakit, paling gatal doang. Kayak digigit ular kadut gitu gatal. Tapi efeknya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, apa agamamu, itu. Efeknya lebih serius lagi itu. Ya, dan susah nyari serumnya. Penangkalnya susah. Nah, mana yang lebih berbahaya sekarang? Ya yang seperti ini, yang membuat seseorang tuh nggak sadar kalau dia itu mati gitu loh. Sama seperti dosa kecil yang dirutinkan membuat orang tidak sadar bahwa hatinya sudah mati dengan dosa kecil tersebut yang dirutinkan. Ya, mungkin
materi kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita cukup. Insyaallah kita berjumpa lagi pada bulan depan. Biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini udah masuk syuruk ya? Udah ya? Betul? Satu menit setengah ya. Ya. Ada yang mau bertanya nggak Pak kira-kira Pak? Ya. Kalau seandainya yang mengambil itu namanya sebenarnya orang itu orang ada ya kalau anak-anak itu ini di sekolah jadi. Ya. Tapi karena dia sering ngambil barang kayak pensil, tapi dia sebenarnya butuh. Kripto dia, Pak suka. Ya, kayak gitu. Nah, itu kira-kira gimana apa? Ya. Kalau dia belum baligh, ini tentu mental yang buruk ya Pak. Ini naudzubillah min dzalik. Ini kalau udah besar bukan pensil doang nanti yang diambil. Iya, Monas diambil sama dia. Nah, ini ini mental berarti ini harus diterapi dan dihukum kalau ketahuan. Ini bahaya. Pensil barang kecil atau bahasa di Al-Qur'an al-ma'un, yaitu kubutan-kubutan kecil. Maka yang seperti berbahaya juga karena kalau dari sekolah seperti itu nanti gedenya mau jadi apa gitu. Ini harus dihukum. Minimal orang tuanya didatangkan ya gitu kan. Maka ini memang mencuri namun tidak sampai hukum potong tangan. Ya, dan di antara syarat sah untuk potong tangan, kalau misalnya potong tangan itu pencurinya itu belum baligh. Sudah baligh. Kalau belum baligh itu tidak ada potong tangan. Kalau tadi anak tersebut masih belum baligh, misalnya SD atau SMP awal-awal, maka nggak ada potong tangan walaupun yang dicuri itu emas misalnya. Emas 1 gram misalnya besar itu. Kalau anak itu mencuri nggak dipotong tangan. Tapi kalau udah baligh itu bisa dipotong tangan. Ada juga dulu di pesantren kami dulu di Al-Irsyad dulu ada seorang murid talib santri dan dia tuh kelihatan alim, masya Allah ya. Namanya mirip dengan nama ana. Ketika itu mirip kan berarti bukan ana ya, berarti ini ana lepas sih, jangan antum tuh wah antum kayaknya antum Ustaz, bukan ana. Namanya Hasan juga gitu, tapi bukan ana. Nah itu kan kita ada maksaf namanya. Maksaf itu kantin ada 2 ya, ada maksaf peralatan yang seperti tadi, peralatan belajar dan seterusnya, mushaf, minyak wangi, buku. Ada juga maksaf makanan. Nah ini di maksaf yang peralatan ini. Si Hasan ini, nggak usah disebut namanya lah, nggak enak soalnya nama anak juga soalnya. Nah si talib ini, si santri ini, dia saking bagus manajemennya dan juga kelihatan baik gitu kan, maka dipercaya oleh Pak Joko. Mohon maaf, kesamaan nama bukan disengaja ya, namun Pak Joko namanya, Pak Joko Paryatin. Nah itu beliau percaya sama santri ini, ya percaya sehingga santri ini menjadi pegawai volunteer gitu loh, yang kemudian menjadi perwakilan kalau ada santri-santri yang mau beli lewat dia gitu kan. Ya. Qadarullah suatu ketika si fulan ini menghilang dan barulah menghilang karena apa? Karena mulai ketahuan ini koperasi maksaf ini rugi banyak, ya banyak uang hilang, barang-barang juga hilang dan seterusnya. Dan hilangnya perintilan Pak, yaitu yang kecil-kecil tadi, ya dan daily tiap hari. Jadi selalu ada yang hilang. Itu Pak Jokonya itu nggak ngeh karena yang hilang hal-hal kecil tadinya, sehingga sekian juta di zaman itu udah ini. Itu santri satu pesantren Ustaz kaget ternyata fulan lah ini penjahatnya. Dan ketika udah mulai ketahuan, maka dia langsung cabut dan pergi entah kemana, langsung kabur dari pondok, udah nggak ada jejaknya. Sampai sekarang nggak tahu tuh orang di mana. Ini padahal dia ketika itu kelas 3 SMP. Tapi sudah bisa mengelabuhi orang-orang dewasa di koperasi. Anda nggak tahu sekarang dia jadi apa.
pejabat mungkin, enggak tahu. Ya. Atau jadi bandar apa, enggak tahu dah. Tapi semoga Allah beri hidayah, mudah-mudahan enggak sampai segitu. Itu mungkin karena dia lagi butuh orang tuanya enggak ngurus dia. Artinya sebenarnya tidak dihukum had. Tapi ini mental yang luar biasa, mengerikan. Kalau dari SMP aja seperti ini, bagaimana nantinya begitu. Begitu Pak ya. Baik, alhamdulillah telah lewat waktu syuruk, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.